Empat pasang mata artinya. Coba Kenapa, kamu Tasya? yang manggil, karena dia tertariknya sama kamu. Wah, saya. Jangan ganggu. Saat ini memang Tasya mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di studio yang sepertinya menunjukkan ketertarikannya terhadap Mbak Ipeh. Aku suruh maju, kamu pegang berani? Hah? Berani nggak? Mbak Ipeh mau atau tidak? Mbak Ipeh mau atau tidak? Saat gendero serem. Oke, mau? Semua bulunya Oke. banyak. Oke. Jadi tidak berani ya dengan sosok tersebut. Ah, saya mau. Tapi Mbak Ipeh udah melihat. Itu tuh, di situ ya. Tuh. Dia berdiri di situ. Nih, ini nih yang sini nih. Oke. Yang dilakukan apa sebenarnya? Mungkin Tasya sama Mbak Ipeh? Ya ini dia Tapi maju dia aja. lagi nunduk gitu. Ya makanya berusaha untuk deket tapi nggak berani deket. Disuruh deket nggak mau maju. Jadi sebenarnya dia hanya berdiam diri memperhatikan. Iya. Tapi sosok itu adalah sosok yang ditakuti oleh sosok-sosok perempuan yang berdiri di sana. Ya. Oke. Di sana Ini sama. di belakang ini juga baru nih. Kuntilanak merah. Nah, saya pernah tuh Ya. ketemu tuh kuntilanak merah. Oke. Aku sambil ini ya. Sambil Oke. aku tarik. Kang Sule, Ya, sebenarnya ada sedikit pertanyaan juga sama Kang Sule. Maksudnya kalau Mbak Ipeh ini kan memang tipe orang yang memang mudah untuk berinteraksi ya. Tapi Kang Sule sendiri pernah nggak sih mengalami momentum seperti misalkan entah kenapa satu titik tertentu kok memancing kita untuk melihat terus-menerus ke arah sana? Enggak ya? kalau gua cuma suara doang. Suara. Ya, suara yang menyerupai gitu, menyerupai yang di rumah tapi Tapi nggak ada. nggak ada gitu. Oke. Kayak panggilan lah, panggilan. Oke. Kenapa? Kenapa nih Mbak Ipeh tiba-tiba melihat? Mbak Ipeh itu sebenarnya menunjukkan ketertarikan, tapi sebenarnya ada rasa takut. Iya. Karena kalau ketemu itu serem banget. Iya. Nah, paling Tapi Mbak Ipeh dari tadi tetap berusaha untuk memperhatikan ke sebelah sana. ngeliat aja nggak apa-apa. Nggak Oke. ganggu, jangan ya. Saya pulang jauh. Oke. Mbak Ipeh, Tasya, apa yang terjadi sama Mbak Ipeh sebenarnya? Ya ada ketertarikan antara gini. Jadi sebenarnya Mbak Ipeh ini aku mungkin secara tidak sadar Mbak Ipehnya juga narik dia. Secara tidak sadar. Secara tidak sadar. Jadi bisa jadi karena kamu ngeliatin situ terus dia jadi tertarik sama kamu. Karena bagaimanapun juga maksud kasat mata akan menyadari bahwa orang-orang yang bisa merasakan energi mereka Iya, atau melihat iya. mereka. Saya berat doang ya. Ya karena kamu lihat dia walaupun sosoknya di sana Energinya sudah bisa mulai ada mendekat. di situ. Kalau yang ada di situ kurus tinggi besar, aku baru dapat itu bawaannya Mbak Ipeh. Hah? Bawaan saya? Lah dari Evan. mana ngat? Boleh kasih lihat gambar barusan? Ervan, sosok apa yang kamu gambarkan? Kalau saya lihat dari referensi video yang dikirimkan oleh Mbak Ipeh? Mbak Ipeh, itu saya melihat sosok laki-laki tua agak kurus dan dia berpakaian lusuh. Ini adalah sosok penunggu di rumah kakak iparnya artinya. Tapi sebenarnya yang kita bahas adalah sosok yang Mbak Ipeh dari tadi melihat di sebelah sana. Di belakang itu yang Mbak Ipeh rasakan kan oh sosoknya besar dan segala apa. Tapi sebenarnya yang Tasya lihat, ini sebenarnya Mbak adalah Ipeh sosok sosok ini tuh selalu ada di kamar Mbak Ipeh deket sekatan kamar. Saya nggak pernah lihat. Kamar Pernah sekat. lihat nggak ini di rumah? Di meja rias. Cuman udah lama. Tapi pernah, Pernah sekali-kali tuh. Mbak Ipeh, Iya. Tasya sudah mengatakan bahwa dari kecil bolong apa ya istilah mungkin orang awam bilang bolong ya. Iya. 3 bolong ya. Iya, Jaga iya, jarak. bolong. Tapi dimana- saya nggak pernah suruh. Ini baik. Ya Allah. Ya. Mungkin teman-teman boleh minta dibersihkan. nanti ya. Biarin aja, biar jatuh semuanya sekalian. Ah, jangan ah. Jangan. Ini apa? Mbak Ipeh apa yang dilihat? Udah saya udah nggak enak. Enggak apa yang dilihat? Nggak Udah Sama Mbak Ipeh. udah nggak enak nyesek. Bebe lihat apa di situ? Mbak Ipeh lihat apa di sini? Nggak, lihat aja. Lihat aja. Kalau Tasya udah melihat, Mbak Ipeh lihat apa di sini? Hah? Apa yang dilihat? Karena kadang-kadang kejadian Siapa pergerakan yang barang, Iya itu. Hitam-hitam. Ini aku sambil mencari ya.
aku belum menemukan jawabannya ini kenapa. Tapi dia memang berbeda sama yang Ervan gambar. Ya. Ini lebih ke marah. Lagi saya lagi baik ini mah. Jadi artinya sebenarnya ini adalah sosok bawaan atau sosok yang menempel. Iya, tahu nggak Pada Mbak kenapa? Hah? Kenapa? Mulai belakang kenapa? Karena yang menempel saya kali ada. Ya, tahu nggak kenapa kamu didatengin sama yang pakai udang putih itu? Ya, itu anak saya juga ngeliat. Ya. Yang cowok sampai tidur di kolong. Itu burung apa? Sebentar. Ini Oke, jangan yuk, lanjutkan ceritanya. jangan Ya. ngobrak-ngabrik ya, tunggu ya, kan lagi diceritain. Gue jadi Oke. takut ya. Ya ini ya, Mbak Ipe kenapa yang putih itu diam ya, jangan ada yang maju-maju. Belum selesai ngomongnya. Yang putih itu sebenarnya jagain Mbak Ipe. Karena yang ini nempel dan ini nggak bagus. Buang Oke. dah buang. Yang bisa buang kamu. Malah gimana buang? Jangan diperhatiin lagi. Lah orang kelihatan masa nggak dilihat? Dilihat boleh, tapi bukan berarti kamu perhatiin terus kan? Iya ya. Bandel sih. Jadi artinya si udang ini adalah yang datang untuk membantu Mbak Ipe. Iya, tapi karena tadi kan Mbak Ipe tuh belum bisa terima. Malah Jadi takut nggak- dengan sosok yang sebenarnya niat untuk membantu dia. Ya, Dan Mbak Ipe malah lebih tertarik kepada sosok yang sebenarnya mengganggu dia. ya. Dan itu memang pasti caranya mereka untuk ngalihin kita yang tadinya mau dibuang, dialihin biar kita fokusnya sama yang jelek terus. Oke. Incet kalau itu burung. Ini ya yang dari atas-atas ini apa sih? Jangan diganggu-ganggu deh. Oke. Di atas apa? Ya itu bawaan ini tadi. Sekali kita menemukan satu hal yang negatif, semua akan muncul. Energi negatif Ya, artinya. Dan sebenarnya energi positif yang ditakutkan oleh Mbak Ipe selama ini, sosok yang ditakutkan oleh Mbak Ipe selama ini adalah sebenarnya sosok positif yang ingin memberikan bantuan kepada ya. dia. mhm. Tapi dia karena- lebih peduli ya, lebih kepada sosok energi negatif. Ya. Nah kan dia mah sering nimbul di depan saya. Kalau dia mah di samping bisikin baik. Lah saya ngeliatnya Tapi tadi Anda bilang bahwa Anda tidak biasa melihat sosok itu. Baru sekali melihat di area rumah dekat meja rias. iya, Dan tapi di sekarang jauh Anda saya bilang ngeliat, sering tapi lihat. bukan sama hitam juga, tapi bukan yang di rumah. Oke. Tasya, ini sebenarnya apa yang Jadi terjadi? yang kelas 4 tuh, yang raksasa Ya. juga hitam juga, gede banget. Ya, kemudian kelas 6 SD. Heeh. Ya, Kemudian ngelihat terjadi lagi. hitam ini kan selalu ada berarti kan? Lalu ada. Bukan di tempat yang sama. Enggak. Ya, itu. Saya ke Jawa aja ngeliat. Nah, Iya. artinya dia nempel ke kamu. Tasya, Ervan, Ya, sebenarnya cukup menarik ya ceritanya Iya. Mbak Ipe nih Kang Sule ya. Banyakan negatif ya, Pak. Artinya sebenarnya ada satu sosok negatif. Sebenarnya gini, apa yang saya dapatkan gitu ya dari cerita Kang Sule tadi. Bahkan sebenarnya ada garis benang merahnya di mana ada sosok energi negatif yang memang sebenarnya bukan kita yang minta. ya. Tapi mereka hadir dalam keseharian kita, entah itu dikirim orang ataupun juga dari simpanan bawaan dari keturunan dan segala Iya. macam gitu kan ya. Dan kemudian di akhirnya ada energi-energi positif yang mencoba untuk menetralisir itu. Tapi terkadang kita tidak sadar terhadap energi positif Iya. itu. Ya kan. Baiklah, Mbak Ipe, Ya. terima kasih banyak atas kesempatannya bercerita dengan pengalaman misteri malam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Tasya tadi dan juga Ervan bisa menjawab sebenarnya kenapa dan apa yang terjadi. Iya kan saya jadi bingung katanya Terhadap bawaan itu. saya. Dia menempel Heeh. dan ada satu menempel itu karena dia punya ketertarikan energi terhadap Mbak Ipe. Ilok demen. Beda alam. Dia punya energi ketertarikan terhadap Mbak Ipe yang memberikan efek negatif terhadap Mbak Ipe. Ada energi positif yang berusaha berkomunikasi dengan Mbak Ipe, tapi Mbak Ipe ketakutan dengan sosok tersebut. Saya
Tasya, Ervan tidak bisa memberikan solusi apapun ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda dan mencoba untuk berkomunikasi dengan yang positif. Karena sudah disampaikan oleh Tasya dan Ervan tadi. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan bahwa takut, ya Anda akan tetap merasakan hal yang sama ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda. Malah berani neono ya. Malah Anda lebih, Anda bukan berani, Anda lebih tertarik Bukan tertarik, maksudnya emang dengan kelihatan. energi negatif. Tapi dia emang gak pernah nginin muka sih begini mulu gitu. Ya, Kalau apapun itu, Apapun kamu itu, lebih Anda tertarik lebih- sama yang hitam dibanding ada yang bagus ngasih tahu. ya, besok saya tengok dah. Ya. Coba beranikan diri Anda. Mbak Ipe, terima kasih banyak. Saya akan mengundang semua untuk berdiri. Mbak Ipe, saya akan persilahkan untuk keluar. Mas Sule, terima kasih banyak untuk berdiri juga. Terima kasih banyak. Mas Sule. Terima kasih. Mbak Ipe, mari. Dan kali ini kita masuk ke dalam sebuah bagian yang akan menceritakan pengalaman misteri dari teman misteri yang sudah mengirimkan melalui email ke medium@an.tv, di mana ada 2 cerita dan salah satunya akan dibacakan oleh Kang Sule dan satunya akan dibacakan oleh saya. Siap. Dan salah satu dari kedua cerita yang masuk ini bisa saja mendapatkan 1 juta rupiah. Bagaimana caranya? Jadi pada saat cerita pertama dibacakan oleh Kang Sule, secara bersamaan ke-30 panelis yang berada di studio, apabila Anda merasa tidak tertarik dengan ceritanya, Anda bisa mematikan lilin yang ada di depan Anda. Begitupun ketika cerita kedua saya bacakan. Apabila Anda merasa tidak tertarik, silakan matikan lilin yang ada di depan Anda. Dan kita akan mengetahui lilin yang menyala yang paling banyaklah dari cerita yang dibacakan yang akan mendapatkan 1 juta rupiah dari medium. Cerita pertama dari Asti, saya akan persilakan kepada Kang Sule. Sana. Oke. Nama saya Asti. Kami dari keluarga berasal dari Palembang. Namun bapak kami ditugaskan di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Karena area rumah dinas bapak saat itu masih berupa tanah kosong, kami akhirnya tinggal di ruang kelas di rumah sakit. Dan setiap malam, ibu kami selalu memperlihatkan sosok Kunti yang tersenyum dan berjalan miring. Saat pembangunan rumah pun terjadi hal aneh. Tukang yang hari ini sudah menanam besi pondasi, besoknya sudah rata kembali dengan tanah. Menurut paranormal, makhluk di sini meminta syarat kalau di depan rumah harus ditanam pohon mangga, 3 pohon jambu di sebelah utara dan 2 pohon pisang di sebelah rumah. Akhirnya kami menanam bibit tanaman sesuai yang diminta. Dan anehnya, pembangunan rumah menjadi lancar dan selesai dengan cepat. Kami menempati rumah itu dari tahun 1980 sampai tahun 2000 dan banyak sekali kejadian mistis. Saat aku berumur 7 tahun, itu pertama kalinya aku melihat makhluk goib. Di saat itu, aku tidur mepet ke tembok dan aku melihat sebuah bayangan aneh di tembok. Bayanganku seperti ada kunciran di atas kepala. Aku penasaran. Aku coba pegang kepalaku, tapi tidak ada bayangan tanganku. Aku duduk. Tidak ada juga bayangan tubuhku sedang duduk. Yang nampak justru bayangan pocong dan posisi tiduran. Bayangan itu bergerak mendekatiku dan berbisik, "Gak usah takut. Nanti semakin kamu dewasa, kamu akan sering lihat yang lebih menakutkan." Tidak lama bayangan itu terbang ke atas dan masuk ke selipan atap kamar. Kejadian lain, di ujung lorong rumah ada Simbok sedang mencuci baju secara manual. Lama-lama aku heran.
kok nggak ada bunyi air atau gesekan baju lagi. Pas aku nengok, ternyata si Mbok lagi kaku. Karena di belakangnya ditempel sama pocong.